Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala siyama tariqal atqiya wassalatu wassalamu ala sayyidil asfiya wa ala alihi wa ashabihil qudama amma ba'd. Tabi pun pemirsa Radar TV dan sahabat Fatayat dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kembali merasakan barokahnya bulan suci Ramadan. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat, pemberi syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin. Pemirsa Radar TV dan sahabat Fatayat dimanapun Anda berada, pada bulan-bulan Ramadan ini pasti sering kita mendengar ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, di mana artinya menjelaskan tentang kewajiban kita sebagai umat manusia untuk berpuasa agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Di sini saya lebih menfokuskan pada hakikat puasa tentang la'allakum tattaqun, tentang kita yang menjadi pribadi yang bertakwa. Sebelumnya, apa itu takwa? Takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah tidak akan bisa terlaksana oleh orang-orang yang belum mampu mengendalikan hawa nafsunya, yang masih mementingkan kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu, ketika kita ingin melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, tentunya kita harus mampu mengendalikan nafsu kita. Kita harus sadar, kita mengerti bahwa posisi kita menjadi hamba Allah dan Allah Tuhan kita. Dengan itulah derajat takwa akan kita dapatkan. Membahas takwa juga ada ayat lain yang berbunyi wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun bagi orang-orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah dan mampu mengendalikan hawa nafsunya, Allah melanjutkan pada ayat berikutnya fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah janjikan surga baginya tempat kembali. Jadi hakikat puasa adalah melatih, mengendalikan hawa nafsu kita, kemudian menjadi pribadi yang bertakwa, sehingga kita bisa meraih surganya Allah. Pemirsa Radar TV dan sahabat Fatayat dimanapun Anda berada, ingin sedikit saya cerita, saya kutip cerita bebas dari berbagai kitab, salah satunya kitab Sirajut Thalibin. Di situ menjelaskan bahwa Allah sebelum meletakkan nafsu dan akal pada diri Nabi Adam, Allah terlebih dahulu menguji keduanya. Allah kembali menguji akal dengan pertanyaan, dengan perintah. Wahai akal, kamu maju. Akal pun patuh maju. Kembali Allah menyuruh akal mundur. Akal pun ikut mundur. Di sini menunjukkan bahwa hakikatnya akal itu taat kepada Allah. Kemudian Allah bangga kepada akal, Allah memuji kepada akal, wahai akal, sungguh aku tidak menciptakan makhluk lain yang mulia ketimbang engkau. Di sisi lain kemudian Allah menguji nafsu. Allah panggil nafsu, wahai nafsu, saya tanya siapa aku dan siapa engkau. Nafsu menjawab dengan perasaan membantah, dengan sikap membantah. Nafsu menjawab, aku, engkau. Allah murka. Kemudian Allah menjerumuskan nafsu pada neraka jahanam selama 100 tahun. Dalam neraka jahanam, Allah mukul nafsu, Allah membakar nafsu hingga nafsu berubah menjadi arang yang hangus. Setelah 100 tahun di neraka jahanam, Allah naikkan nafsu, kemudian Allah kembali tanya, wahai nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Di situ kembali lagi nafsu menjawab, aku, engkau. Allah kembali murka. Allah menjebloskan nafsu dalam penjara. Allah tidak memberikan makan dan minum pada si nafsu tadi.
selama 100 tahun. Setelah 100 tahun Allah panggil nafsu. Kemudian Allah kembali tanya, wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Dalam keadaan yang penuh lapar dan haus, nafsu kemudian menjawab, engkau Tuhanku ya Allah, dan aku hambamu. Para pemirsa Dadar TV dan sahabat Fataya dimanapun Anda berada, ternyata untuk mengendalikan nafsu kita tidak perlu susah-susah membakar, memukul, tetapi kita harus mau mengendalikan nafsu itu dengan mengkarantina nafsu dalam lapar dan dahaga, atau biasa sering kita sebut dengan puasa. Dengan puasalah kita melatih, mengerem hawa nafsu kita, mengontrol hawa nafsu kita. Dan itulah yang disebut dengan hakikat puasa. Kita berpuasa dilatih untuk mengendalikan nafsu kita sehingga kita bisa mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang takwa dan bonus surga bagi kita semua. Semoga cerita singkat tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.